Tapi kata Nabi dakhalatin nar, dia masuk neraka. Apa artinya? Sebabnya hijratin punya sifat kejaman sama seekor ayam, seekor di penjara, dikurung, nggak dikasih makan sampai mati. Gara-gara itu dia masuk neraka. Jadi ibadahnya saumun nahar wa qaum wa qiyamul lail itu nggak ada artinya. Ya. Jadi kita masuk surga bukan karena sholat kita. Oh enggak, dilarang keras. Ngapain lu salat mengharap surga? Sampai ada hadis la yanju ahadun minkum bi amalih. Udah dinain lah. Ribet bawa kita. Wajib lan yang jua ya. Ingat tidak hadis nomor itu di sini ada hadis di sini. Lan tidak akan yang jua selamat seseorang atau masuk surga seseorang bi amalihi kalau hanya mengandalkan amal ibadahnya. Para sahabat nanya kan, qalu wala anta ya Rasulullah, wahai baginda, kata Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Ali, oke lah kita mah nggak mungkin bisa masuk surga gara-gara amal kita, orang awal kita mah belebetan, ya begitu ya. Tapi ini pengakuan yang penuh tawadhu. Yang kami ingin tanya, bagaimana nasib Anda sendiri wahai baginda? Kalau wala anak, jawabannya itu termasuk aku ini. Tidak akan pernah aku bisa masuk surga kalau aku mengandalkan amal ibadahku. Kan ngeri. Ngeri. Dan Nabi udah kayak lengkap ya. Iya banyak banget sudah kelebihan beliau dalam soal ibadah ya. Apakah itu mahdoh atau itu mahdoh. Tapi ternyata beliau sendiri mengatakan aku tidak bisa masuk surga dengan mengandalkan amal ibadahku, tapi illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatinhu wa fadl ya, jangan dikurangin kalau hadis. Illa kecuali Abu Bakar, Umar, Utsman, yataghammadani Allah menyelimuti aku, Allah menganugerahkan kepadaku bi rahmatin dengan rahmat wa fadlin dan keutamaan. Udkhulul jannata bi rahmati. Kan banyak ceritanya. Ada orang Bani Israel dulu, abadallah khamsami'ati sanah. 500 tahun dia beribadah kepada Allah. Pas kata Allah, udkhulil jannah birahmatillah bi'amali. Gak, ya Allah saya kepengen masuk surga bukan karena rahmatmu, tapi karena amalku. Ayo, kita hitung-hitungan. Satu rambut lu balas satu rakaat. Habis oh maaf ternyata amal saya ada artinya. Sumber rambut doang kan? Rambut satu lagi. Belum ke jidat, belum ke mata, belum ke jantung, belum ke paru-paru. Makanya ya kan ada kalimat Rabbana taqabbal minna. Buat apa ya? Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ternyata itu dosa bukan di pasar, itu dosa bukan di tempat-tempat kotor, di masjid berdosa. Gara-gara ibadahnya bukan karena Allah, kan nyakitin. Pak Ustaz dihormat sama umum. Ini menghormat bukan karena abang, tapi karena tetangga ngamuk. Dengan nyadar. Lebih berharga tetangga gua daripada gua, kan begitu kira-kira ya. Apalagi yang mencipta. Makanya amaluna bainar raddi, ada syair. Amal ibadah itu di antara dua, bisa diterima, bisa enggak. Masuk kriya aja, masuk sum'ah lah, nggak jadi ibadah. Karena bisa diterima ya. Insyaallah wa rahmati wasi'at kulla syai'. Aminuddin, jangan khawatir. Walaupun lu banyak berbuat dosa, banyak berbuat kesalahan, kasih sayangku mengalahkan semua kesalahan. Itu yang wasi'at kulla syai'. Oke ya, kita kembali ke ayat. Jadi tolong di dalam hati kita jangan sampai harus secara masif ada rasa takut kepada Allah ya. Wa qala ta'ala, ini lebih banyak ini ayatnya yang adat beliau ya, adat Imam Nawawi yang kita tiru.
para mubalik, para kiai kan kalau mau ceramah ya ayat dulu baru hadis. Nah, itu kan berawal dari Imam Nawawi. An-Nawawi ya, Syarafuddin An-Nawawi, bukan Syekh Nawawi Banten. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Yauma, di hari ya. Yafirru, melarikan diri atau lari ya, almar'u, seorang manusia, min akhihi, dari saudara almar'u ya. Wa ummihi, dan dari ibu almar'u, wa abihi, dan dari bapak almar'u, wa sahibatihi, dan dari ya kalau kita artikan secara harfiah, teman perempuan almar'u ya, istri lah ya. Wa banihi, dan dari anak-anak almar'u, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Likulli imri'in, bagi setiap seseorang, minhum, dari ibadullah, dari hamba-hamba Allah, yauma idzin, pada hari kiamat, sya'nun, kegiatan, yughnihi, yang yusghiluhu ya, yusghiluhu an sya'ni ghairi, yughnihi, yang merepotkan ya sya'nhu, akan si almarhum. Ngeri ya, udah nangis gitu ya. Pada hari kiamat ternyata itu panggilan sayang nggak ada. Panggilan baba, tong, hilang. Hari di mana seseorang melihat saudaranya lari, takut diminta pertanggungjawaban. Oh, mungkin. Ya saudara lari takut dua terus. Lihat emaknya, bukan mama. Kalau di dunia bun, mama, enak banget. Umi, tapi di hari kiamat lari, gua takut diminta pertanggungjawaban sama mama gua. Ada hati deh Ustaz. Pak Abi, lihat bapaknya juga takut ngeri. Wasahibati, nggak ada kalimat ayam, nggak ada. Sahibati, istrinya pun begitu ketemu lari dia. Gua banyak salah, asalnya kepada Allah, tapi melalui istri gua kan itu. Gua banihi, nah ini yang saya dulu entong. Sini sayang, sini anak bapak, kosong hari kiamat makabur semua. Likulli imri'in minhum, dari setiap orang yang ada saat itu di alamul mahsyar atau di yaumul qiyamah, sya'nun yughnih, dia repot dengan urusannya sendiri. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Orang-orang ngurusin anak, orang-orang ngurusin bini, orang-orang ngurusin laki, orang-orang ngurusin bapak, emak. Ternyata lagi repot mendapat pertanyaan, minta pertanggungjawaban oleh Allah ya. Terus alun kayak umatin anin di kitab itu waktu satu lu bakal ditanya Allah secara detail ya. Anin naim, dari seluruh nikmat. Nikmat yang mana? Punya rumah, apalagi? Punya kendaraan, apalagi? Punya bini, punya laki, apalagi? Sehingga yang akan Allah tanya anil ma'il barid, dari air yang pernah ngalir ke tenggorokan kamu itu akan dijaga. Udah apa gitu? Ngeri. Anil ma'il barid, dari air putih yang kamu minum itu kamu peroleh dari mana dan untuk apa kamu minum? Malah anil buludah bil hararah. Wa anil hararah bil buludah. Udah mungkin lemes kita kalau lihat kiamat. Dari rasa dingin saat kita panas kayak sekarang.
Ini bakal ditanya sama Allah. Kita kalau nggak ngaji kan nggak ngomong. Itu dengan ngaji. Ini ada Wa anil hararah fil burudah. Anak kalau keluar kita nggak pernah. Setiap kamar kan ada apa itu panas itu. Saat mereka kedinginan kan makanya itu akan ditanya dari mana api yang lu peroleh. Oh. Makanya sya'nun yughni, hal-hal yang bikin repot kita akan terjadi di hari ini. Dan itu terjadinya bukan sehari dua hari, seratusan tahun bahkan ribuan tahun. Apa di ayat apa lalu yang satu hari di akhirat sama dengan 1000 hari. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Apa itu? Satu hari di akhirat sama dengan ka'alfi sana 1000 tahun ukuran dunia. Wow, berapa abad lagi? Repot kita. Di situ makanya perlu syafaat. Bagus kita punya nabi, udah punya izin dari Allah. Umat mana si Aminuddin? Mana namanya? Mudah-mudahan kita termasuk juga dikena itu. Ya Allah ya. Yauma pada hari ya birru lari almar'u seseorang min akhi dari saudaranya. Di dunia pelok cium, cipika-cipiki. Di sana enggak ada. Tinggal saudara ya Allah. Wa ummihi wa abi, dan ibunya serta bapaknya, wa sahibatihi, dan istrinya, wa banihi, dan dari hakim hadis. lari. Di sini hebat. Oke, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rasa khauf yang penuh dengan redha dan rahmat Allah. Sekarang kan kehilangan rasa khauf ya. Takwa itu ya khauf, at-taqwa itu al-khauf ya. Alhamdulillah ya. Oke, 2 sudah tuh ya. Jangan sekali-kali punya pemikiran untuk bersahabat dengan orang kafir. Ya kenal sih nggak dilarang, cuman gimana sih? Ada syair tuh yang gitu dulu Mbah sering bilang, la tashaban man kana ahla bitalatin wa tasahulin fid din dzaka huwal bala ya Zainuddin. La tashaban pakai nun taukid sakina, jangan sekali-kali Anda bersahabat dengan man kana ahla bitalah, yang kamu temen itu ahli batil. Sekarang penuh Ustaz. Berteman itu nggak boleh, apalagi ngejain kontrakan buat yang nggak sholat. Karena kan itu kan ada. Tapi gimana itu udah kontrakan nggak sholat, lu boleh dulu kontrakan. Ngeri. Aduh, saya tadi jual kontrakan ini. Ini bos kontrakan ini. Apa hati-hati ya? Saya nggak ngelarang punya kontrakan, kontrol. Saya punya pengalaman, saya kenal nggak Haji Asmat sekali. Almarhum, bapaknya si Sukron. Kang Haji, saya sudah tua. Almarhum kan. Kalau pengen selamat dia kontrakan, tulis dilarang keras ngontrak di tempat ini orang yang tidak sholat. Dilaksanain, orang-orang kebanyakan kan takut, waduh bisa ngalaku. Ya Allah Abi, ternyata banyak yang kontrak ke saya. Emang mereka nyari ke kontrakan yang begini. Mereka tahu bahwa betapa sialnya kalau kita berdampingan dengan orang nggak sholat. Urusan Allah, Ar-Razzaq wa Allah, bukan mengontrak. Ar-Razzaq wa Allah.